Halo sahabat-sahabat Jaki Servis Elektronik dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam perlindungannya dan dikasih kesehatan semuanya ya. Terima kasih sebelumnya untuk para sahabat Jaki Servis Elektronik ya, telah mendukung channel kami, yang dimana di depan terlihat speaker aktif merek Polytron. Jadi ini kerusakannya dalam keadaan mati total. Kemudian dilihat dari speakernya ya, ini speaker aktif ini dia habis perbaikan tapi tidak selesai ya. Jadi di sini kita akan coba untuk memperbaikinya. Oke teman-teman ya, kita buka dulu bautnya ini. Di sini kerusakan awalnya untuk speaker aktif ini digigit, dibolongin sama tikus ya kata orangnya, kemudian disambung-sambung sendiri. Nah ini diisolasi ya, habis sama tikus. Kemudian karena sudah maksimal tidak bisa dibawa ke sini ya. Kita akan cek apa aja kerusakannya dan apa yang terjadi di dalamnya. Simak terus teman-teman ya. Kita akan buka bautnya dulu. Jadi bisa dikata ini salon habis operasi gagal ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan buka aja teman-teman ya, saksikan terus. Untuk merek tipe Polytron salon ini ya, SN360085 ini. Kita akan buka dulu ya. Kita buka bautnya dulu, apa isinya. Ini bautnya dalam keadaan tinggal 2 teman-teman ya. Karena tidak berhasil mempraktekkan sendiri. Kira-kira apa isinya? Oh ini teman-teman ya, udah dioperasi ya. Betul, di sini kayaknya habis putus semua ya. Di sini sudah dicoba perbaikannya, dilepas semua. Untuk TIP-nya kita akan cek lebih lanjut bagaimana ini kerusakan yang terjadi. Itu disediakan kabel-kabel juga ya, termasuk. Untuk kabelnya di sini parah sekali teman-teman ya. Di sini sudah disambung-sambung eksperimen gini ya. Nah ini teman-teman ya, kita akan memperbaiki dengan benar. Ini disediakan kabel juga teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan eksekusi teman-teman ya, bagaimana cara perbaikannya selanjutnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami ya, silahkan didukung dengan cara di subscribe, di like, dan nyalain tanda loncengnya agar kita semangat membawakan tutorial tentang kerusakan-kerusakan dari alat-alat elektronik Anda ya, yang bisa Anda coba praktekkan sendiri dengan bagaimana caranya dan langkah-langkahnya dengan menyaksikan video yang kami bawakan. Jadi ini pertama kita akan cek tegangan dulu, power supply-nya dulu. Sebetulnya apa yang rusaknya ya. Kita perlu dikonsen di sini dulu teman-teman ya, di mesinnya ini. Untuk perbaikan ini nanti belakangan, seketika sudah mesinnya ini sudah normal ya. Untuk perbaikan mesin Polytron ini teman-teman ya, agak gampang-gampang susah. Jadi kita harus betul-betul jernih. Ini kayaknya sudah dicoba-coba sambung-sambung ya teman-teman ya, kabelnya ini. Kita lepas soketnya dulu ya. Oke teman-teman, di sini habis percobaan perbaikan ya. Nah di sini sudah bekas-bekas solderan semua ya. Untuk regulatornya yang seperti awal kita bilang tadi. Jadi ini habis praktek atau dibawa ke montir lainnya kita kurang paham. Jadi kita akan eksekusi bagaimana solusinya. Ini seperti kelihatan ada bekas ledakan di sini ya. Ada gosong-gosong di sini. Ini. Pertama kita akan melakukan pengecekan di bagian power supply ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini.
Kita coba menggunakan kabel langsung teman-teman ya untuk uji cobanya. Kita langsung solderkan untuk ke soketnya ini ya, soketnya ini. Untuk fuse-nya di sini tidak apa-apa ya. Kita coba terus kita tancapkan teman-teman ya. Oke, di sini ada suara tek-tek teman-teman ya. Ada suara tek-tek di sini. Kita cek tegangan ya. Tegangan output untuk ground elko plus main ya. Kita cek dulu. Untuk tegangan plusnya di sini terukur 5 volt ya. Untuk yang tegangan minnya di sini yang negatif terukur min 5 ya. Untuk yang 12 volt terukur 1. Jadi dipastikan untuk regulatornya bermasalah dia ya. Karena di sini ada suara tek-tek. Di sini penganalisian kita karena di sini TIP-nya sudah dilepas teman-teman ya. Jadi untuk kanan kiri sudah dilepas semuanya. Jadi perkiraan memang permasalahannya ada di sekitar power supply regulatornya ini ya. Kita akan perbaiki. Tegangan di sini cuma 5 volt ya. Oke, ikutin terus teman-teman ya. Nanti kita akan kasih tahu apa aja yang bermasalah di mesin ini sampai tuntas. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ya. Ini kita melakukan reboisasi ya. Kita kebingungan di sini karena ini mesin ini dari kerjaan yang lain, jadi kita tidak tahu asal usul kerusakannya teman-teman ya. Setelah kita coba kita mengganti autocouplernya ya, PC 817 ini masih tidak ada hasil ya teman-teman ya. Jadi ini kemudian kita juga lepas ininya juga. Kita lepas untuk sensor pembaca tegangan ini ya. Di jalur ini juga sudah kita cek juga. Ini semuanya kita telusuri ya sampai kita lepas ya di dua-duanya ini. 822 ini. Jadi sebetulnya penyebabnya ternyata di sini sangat mudah teman-teman ya, sangat ringan. Di sini kita temui cuma dalam keadaan masih terbuka ini ya. Kita temui dioda ini ya. Dioda silikon yang dimana dia terletak di sini dia D618 ini. Kita coba ukur dia mengalami gangguan teman-teman ya. Setelah lebih lanjut kita cek semua komponen satu-satu ini. Speaker aktif ini dia digigit tikus awalnya ya. Jadi ketika digigit tikus sudah putus semua. Ada kemungkinan dia penyambungan kabelnya salah ya. Jadi dia mengalami konslet sehingga mengakibatkan ada arus balik, bikin dioda ini mati ya. Oke, coba kita tes dulu. Kameranya tidak bisa bagus teman-teman ya. Nah ini kita coba ukur ya. Di sini tidak ada sama sekali tidak jalan teman-teman ya. Yang dimana katodanya sama anodanya ini kita cek. Yang dimana seharusnya ini kalau dalam keadaan normal dioda ini ya. Dioda ini kalau prop negatif kita taruh di katoda ini ya, dia akan berjalan. Tapi ini tidak ada sama sekali teman-teman ya. Nah untuk kecurigaan kita sementara ini ada di sini karena kalau untuk daerah power supply-nya ini regulator untuk inputnya ini ya. Di sini sudah kita mengecekkan untuk tegangan ini tanpa dipasang fade-nya ini 76A ini 765A ini ya. Kita melakukan untuk tegangan G-nya ya. Untuk G-nya ini dia arusnya normal. Dia denyutan dari tegangannya itu normal. Sehingga kita putuskan untuk pengecekan di area sini ya. Di daerah untuk feedbacknya ini ternyata kita temuin teman-teman ya. Kerusakannya
ada kemungkinan ini ya, kita masih belum bisa pastikan. Sambilan kita nunggu, ikutin terus videonya ya, kita akan pasang kembali semuanya, dan kita akan pasang juga ini pembacanya ini apa ini teman-teman ya, mungkin kalau sepengetahuan kita ya, dia ini sebagai pengaman ya, mungkin teman-teman lebih paham ya. Di sini pembaca yang dimana menggunakan transistor D882 ya. Jadi kalau diikutin dari asal usul arusnya ini perjalanannya sampai ke IC ini ya, sampai ke transistor ini dia, untuk ke jener, kemudian diluruskan sampai ketemu di sini di rangkaian ini ya, autocoupler ini pendeteksi tegangan short ya. Jadi kalau ada arus balik misalnya TIP-nya mati, ini TIP-nya mati, jadi dia langsung meredam tegangan ya, tidak sampai merusak yang sama yang lainnya. Begitu prinsip kerjanya yang kita pahami ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman lebih paham, bukan berarti kita ngajarin yang orang sudah anu ya, sudah master. Jadi kita ini masih pemula, jadi inilah cara urutan kita ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang baru menonton video kami ini bisa memahami apa perkataan kita ya. Kalau misalnya kita ada kesalahan dalam ucapan atau bagaimana, harap dimaklum ya. Oke, kita lanjut kembali selanjutnya di pemasangan komponen yang kita angkat tadi teman-teman ya. Nah di sini ini dia khususnya kita konsentrasikan di wilayah ini dioda Zener, ada dioda silikon ini kan. Kita lepas semua karena dia tegangannya tidak mau naik teman-teman ya. Oke, kita rakit kembali ya, saksikan terus teman-teman ya. Yang belum subscribe ya silahkan di subscribe ya, biar selalu terus mengikuti video-video dari kami. Oke, kita lanjutin dulu ya. Oke teman-teman, setelah makan waktu cukup lama ya, kita melakukan perbaikan. Di sini sudah kita pasang semua ya, yang kita cabut-cabut tadi. Jadi kerusakannya ini terjadi pada dioda Zener ini teman-teman ya. Oh, dioda dioda IN4148 ya, yang dimana di sini dia tertera di untuk kodenya D618 ini, sama yang satunya D6 yang ini ya, 619, yang dimana kita melakukan pergantian tadi ya, termasuk ini juga teman-teman ya. Jadi ini overdosis kalau kita bilang ya. Di sini kita melakukan pergantian di transistor TL431, kemudian PC817, kemudian transistor C1815, kemudian 2 biji IN4148 ya. Ini setelah kita gerilya tadi ya, melakukan penyelusuran semuanya ini, akhirnya masalah teratasi juga ya. Jadi permasalahan di sini tadi kalau menurut saya ya, disebabkan mungkin terjadinya konslet di daerah power yang satunya ya. Ini untuk salon untuk speaker yang satunya ya, box satunya. Jadi dia ada konslet, kemudian dia tegangan balik langsung short ya. Jadi dia tidak mampu untuk ngasih sinyal, kemudian langsung short di wilayah sini ya. Jadi ini sudah bisa diatasi, udah normal kembali. Kemudian transistornya sudah kita pasang semua teman-teman ya. Jadi di antara 4 yang sudah dicopot tadi, dia tidak mengalami gangguan ya. Ini masih normal, jadi kita langsung melakukan pergantian. Cuma ada transistor yang kita ganti tadi, yang nilainya nomor serinya C1815 ya. Jadi di sini kita akan coba dulu cek tegangan lagi ya. Cek tegangan lagi teman-teman. Silo teman-teman ya. Nah, oke. Tadi yang awalnya tadi waktu pengukuran ya, di sini terukur cuma di tegangan plus ini ya. Tegangan utama dia terukur sekitar 5 volt. Kemudian untuk tegangan yang 12 volt terukur cuma 1 volt ya. Ini makanya kita akan mengukur kembali untuk teman-teman, khususnya juga kita menginfokan untuk pemula ya. Jadi kita akan cek kembali ini satu persatu. Kita tancapkan dulu teman-teman ya. Kita tancapkan dulu. Oke, udah posisi nyala teman-teman ya. Sekarang sudah bunyi berderi tik-tik itu sudah hilang ya. Oke, kita lakukan pengukuran dengan avometer ya. Avometernya taruh di mana teman-teman ya? Ya. Oke.
Kita dimulai dari mainnya ya, negatifnya di sini kita cari. Nah, ini dari elko yang seri ketemu paralel ini ya. Kita cek dulu untuk di baterai plusnya ya, B plusnya. Nah, di situ terukur 29 teman-teman ya. Ini sudah kembali normal. Untuk yang negatifnya min 29 ya. Oke. Kemudian untuk yang 12 voltnya untuk sumber daya di ini ya, sumber daya di wilayah sini dia terukur 14 volt ya. Oke, normal teman-teman ya. Kemudian untuk outputnya di sini untuk ke panel depannya teman-teman ya, volume segala macam, tune control depan panel. Biasanya di sini kalau untuk Polytron ini ada 15 volt, kemudian 12 volt bolak-balik ya. Nah, ini 13 karena tidak ada beban ya, 13 volt. Kemudian yang sebelahnya min 12,9 ya, hampir sama. Kemudian untuk yang 5 volt ada di soket mana ini, ntar dulu kita cari dulu. Ini teman-teman ya, ada di soket 007. Nah, itu teman-teman ya, 5 volt ada semua, berarti bisa dipastikan ini mesin sudah normal ya. Jadi kita infokan sekali lagi untuk yang khusus pemula ya. Jadi untuk mengecek dalam powernya ya, dalam keadaan normal begini, tidak ada beban, tidak ada pemasangan, untuk mengecek berfungsi apa ndaknya, terjadi error apa ndaknya, kita mudah teman-teman ya. Kita cukup ini taruh di prop aja, kemudian kita taruh di jalur speaker, kan ini soket speaker ini ya, speaker dalam sama ini satunya speaker luar. Kita tes tegangan, di plusnya aja ya, min plus. Nah, ini teman-teman ya, sebelum teman-teman melakukan pengecekan ini harus tahu betul di sini tidak boleh ada tegangan DC ya untuk output di speaker ini. Begitupun juga di sebelahnya ya, ini ya, yang ini. Nah, ini tidak ada teman-teman, artinya power ini dia amplinya ini bekerja dengan baik ya. Untuk memastikan lagi untuk yang pemula, kita tinggal dicari di input sebelum TIP 4148 ini ya, kita cari basisnya aja ya. Kita ukur tegangan di basisnya, biasanya terukur 0, berapa gitu teman-teman ya. Itu tandanya itu normal ya. Jadi kita ukur B plusnya ini untuk B41 ini ya. Jadi untuk TIP 41 yang basisnya kita cek 0,2 min 28 ya. Untuk yang basisnya di tegangan plusnya ya. Nah, ini teman-teman ya, imbang ya, 0,2 ya. Itu untuk cara cepatnya supaya tidak terjadi error konslet ya. Untuk ini sebelahnya 0,24, kemudian yang basis satunya untuk TIP 41 min 29 ya. Begitu aja teman-teman ya. Jadi kalau ini terukur sampai tegangan melebihi dari 10 volt atau 15 volt di basisnya masing-masing 4 TIP ini, jadi dipastikan itu mengalami gangguan amplifiernya ya, mengalami konslet. Mungkin seketika kalau tidak ada beban begini, mungkin sebelum speaker dipasang dia tidak masalah, ketika dipasang langsung biasanya langsung short ya, langsung error ya, langsung jam dia. Oke, gitu aja teman-teman ya. Kita coba pemasangan ini, kita rangkai kembali ya, kita cabut kembali colokannya. Nah, ini sudah kita sambung ya, sudah kita rapikan, udah tinggal pasang-pasang aja. Mungkin teman-teman pemula ya, kalau ada pertanyaan silahkan di komen, nanti kita usahakan supaya bisa menjawab ya. Oke, kita pasang soketnya ya. Kemudian untuk yang di sini sudah kita rapikan teman-teman ya. Untuk yang salonnya, untuk yang ke tune controlnya sudah kita perbaiki kabelnya ini.
Sekarang kita lakukan perakitan ya. Oke, kita baut satu sementara ya. Oke teman-teman, kita coba sekarang ya. Kita colokkan kembali. Sudah ada LED-nya ya. Nah ini teman-teman, untuk lampu LED-nya udah nyala ya. Nah begitu teman-teman ya, sudah normal kembali. Cuma ini karena tadi ada pesan dari orangnya ya, nanti kita akan membawakan video yang kedua kalinya ya, tentang tutorial ini dalam pemasangan di nanti akan dirakit bluetoothnya di sini ya, diganti dengan bluetooth supaya di sini kita rakit dengan bluetooth supaya bisa menggunakan dengan HP jarak jauh ya. Untuk ini sudah dipastikan normal kembali. Nah itu teman-teman ya. Jadi nantikan video kita selanjutnya nanti ya untuk pemasangan bluetoothnya di salon ini, karena ini durasinya terlalu lama ya, itu terlalu panjang. Mudah-mudahan tutorial ini membawa manfaat ya teman-teman ya. Mungkin nanti tinggal kalau sudah dipasang bluetooth kita baut. Ini kita sudahi saja teman-teman ya. Untuk teman-teman terima kasih banyak telah menonton video kami ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.